kembali lagi bareng aku Putri di podcast Sigma, suara inspirasi generasi matematika. Gimana kabarnya nih? Semoga semangatnya masih full ya. Nah, di episode kedua kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau ini dari angkatan 23 yang langganan banget juara di tingkat nasional. Siapa lagi kalau bukan Kak Faiza. Halo Kak Faiza, apa kabar nih? Boleh dong sama teman-teman semua kenalin diri dikit biar makin akrab. Halo semua, kenalin nama aku Faiza Nurul Husna, biasa dipanggil Faiza dari Matematika Angkatan 23. Oke Kak Faiza, karena teman-teman udah gak sabar, kita langsung aja ya. Judul podcast kita kali ini adalah Seni Berargumen Menaklukkan Kertas Kosong Lewat Esai. Kita bakal bedah tuntas gimana sih caranya bikin tulisan yang berbobot tapi tetap asik dibaca. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, dulu pas awal banget mulai nulis esai, Kakak pernah gak sih ngerasa bingung banget harus mulai dari mana? Contohnya nih Kak, ide dulu atau kalau kita nulis esai itu apa sih yang harus kita lakukan pertama? Menurutku, kalau kita mencoba hal baru, kita memulai hal baru, itu pasti awalnya kebingungan ya. Tapi, kembali lagi ke awal, pastinya juga ada niat di balik itu semua. Jadi, kalau dengan adanya niat, kita pasti akan mencoba memahami nih, gimana sih cara awalnya, gimana sih cari ide esai yang menarik, terus gimana sih susunan esai itu, terus gimana sih ngembangin kalimat esai itu, nulis dari paragraf 1 ke paragraf 2. Jadi menurutku berawal dari niat aja sih buat ngatasin hal itu. Oh jadi itu ya Kak, niat ya Kak ya, hal pertama yang kita lakukan kalau kita mau nulis esai. Oh iya Kak, kalau semisal nih kita lagi stuck dan rasanya sulit banget buat mulai nulis, biasanya apa sih yang Kak Faiza lakukan supaya ide baru itu muncul lagi? Iya sih, emang sulit kalau mau mulai nulis lagi. Kalau aku biasanya itu kembali ke motivasi diri sendiri sih. Tujuan awalku apa, mau nulis gitu. Terus kalau kadang aku lagi capek, itu juga aku istirahat sebentar. Terus nanti kalau semisal udah fresh lagi, itu aku cari ide-ide baru lagi. Terus aku mulai nulis lagi gitu. Jadi kalau emang capek, itu biasanya kan ngeblank ya pikiran. Nah, ide tuh nggak akan muncul. Jadi istirahat aja dulu. Istirahat dulu ya, nanti mulai lagi. Oke, mungkin tips and trik dari Kak Faiza ini bisa banget buat teman-teman yang mau tulis esai tapi masih stuck di situ-situ aja. Oke, lalu Kak, gimana ya kalau di kepala kita itu lagi banyak banget ide yang muncul? Cara Kak Faiza milih satu ide yang paling pas buat dijadikan esai itu seperti apa caranya? Kalau di kepalaku ada banyak ide ya. Nah, aku tuh biasanya pilih yang paling dekat dengan sekitar permasalahan itu. Kayak di Indonesia nih, itu kan banyak ya permasalahannya. Terus yang paling dekat dengan kita itu semisal sampah. Nah, dari sampah itu aku cari nih apa sih permasalahan utamanya. Terus aku cari data tentang sampah itu apa aja sih yang bisa nanti dijadikan solusi gitu. Terus dari solusi itu kan nanti kita bisa tulis kayak cara penanggulangannya itu gimana, terus manfaatnya itu gimana gitu. Jadi kita mulai dari yang paling dekat nih Kak ya, dari yang benar kita sendiri. Oke. Untuk memastikan Kak, kalau ide yang kita pilih tadi itu memang bagus dan punya peluang buat menang di tingkat nasional, biasanya bagaimana sih cara Kak Faiza buat menilai kalau ide yang kita pilih itu punya banyak peluang nih Kak? Menurutku ide yang banyak peluang itu yang ada inovasi barunya. Jadi ada keterbaruan di dalam IC tersebut. Misal kita mau buat IC yang memang udah ada nih di ide sebelumnya, itu kita bisa kasih inovasi baru di dalamnya. Jadi kalau mau nulis itu kasih aja di dalam isi esainya itu ada subbab yang membahas tentang ide baru dan ide lamanya. Jadi kita menonjolkan ide baru yang kita buat gitu. Terus kita kan juga hidup di dunia digital nih. Jadi usahakan idenya itu berhubungan dengan inovasi digital. Kalau beberapa kali pengalamanku ya, itu banyak teman-teman nih yang buat esainya itu biasanya berupa ide website, terus ide aplikasi, terus
ide alat pintar, ide game interaktif gitu sih. Jadi berhubungan dengan inovasi baru dan inovasi digital aja. Jadi zaman modern kan ya. Iya. Oke. Gitu nih teman-teman, tips dari Kak Faiza, cara nilai kalau ide yang kita pilih tadi punya banyak banget peluang untuk menang di tingkat nasional. Selanjutnya soal judul nih Kak. Ada nggak sih Kak trik khusus buat bikin judul yang unik tapi tetap nyambung sama isi esainya? Kalau judul itu biasanya kan nggak boleh terlalu panjang ya. Kalau di beberapa perlombaan itu judul cuma ketentuannya 20-25 kata. Nah dari judul itu karena kan terbatas ya, itu kita manfaatin. Jadi di dalamnya itu harus ada permasalahannya, terus ada solusinya, terus ada metode atau pendekatan yang kita pakai. Semisal aku pakai judul, aku pernah buat esai itu judulnya Isyarah, itu aplikasi dakwah interaktif berbasis computer mediated communication untuk penderita tunarungu. Nah di judul itu kan udah kompleks ya, aku ada permasalahan buat penderita tunarungu. Terus solusiku aku membuat aplikasi dakwah interaktif namanya Isyarah. Nah kalau bisa di suatu judul itu kita sebutin nama produknya. Kalau nama produkku kan Isyarah, nah gitu. Terus aku juga sebutin nih metode atau pendekatan yang aku pakai yaitu computer mediated communication gitu. Jadi kalau mau judulnya menarik itu memang harus mencakup hal tersebut. Jadi judul tuh harus memuat seluruh isi esainya ya Kak ya. Oke. Menarik banget ya trik dari Kak Faiza ini, teman-teman boleh banget loh buat implementasiin trik-trik dari Kak Faiza. Oke, berikutnya nih Kak, kita masuk dalam argumen. Ada tips nggak Kak biar alur esai kita itu mengalir logis dan nggak melompat-lompat pembahasannya? Kalau tips dari aku itu sebelum awal buat esainya ya itu kalian buat dulu kerangkanya. Jadi sebelum kita nulis itu kita buat kerangka. Kan kalau esai kan strukturnya ada 3, ada latar belakang, isi, sama kesimpulan. Nah kalau aku itu tulisin dulu nih latar belakangnya, itu nanti mau bahas apa. Terus isinya, isi kan pasti ada subbabnya tuh. Kita bahas produk kita, solusinya kita, terus kita bahas cara penggunaan produk kita, terus kita bahas manfaat kita. Nah, terus kesimpulan itu kita buat kerangkanya dulu. Jadi biar nanti nggak keluar dari topik pembahasan esai yang mau kita buat. Menarik ya. Kalau Kak Faiza itu tipe yang harus bikin kerangka dulu secara detail atau lebih suka langsung ketik aja, kayak ide muncul langsung ketik, nanti ide baru muncul langsung ketik lagi gitu. Kalau aku tipe yang langsung ketik sih. Jadi langsung ketik. Semisal masuk ke latar belakang ya udah aku berarti nulis latar belakang dulu. Terus nanti kalau mau nyusun dari paragraf pertama nih di latar belakang ke paragraf keduanya itu juga aku langsung ketik aja. Oke, jadi Kak Faiza itu tipe yang kalau idenya muncul langsung diketik biar gak lupa ya Kak ya. Iya. Oke, boleh bagi tips gak Kak? Gimana sih cara bikin paragraf pembuka yang gak ngebosenin dan langsung menarik perhatian juri buat dibaca sampai habis? Kalau yang menarik perhatian juri itu first impressionnya biasanya di judul. Jadi diusahakan banget judulnya itu harus menarik. Terus kalau pembuatan paragraf pertama itu biasanya kan kalau di isi kan paragraf pertama berarti latar belakang ya. Itu kita bahas permasalahan utama dari isinya itu. Terus dari permasalahan utamanya itu juga diusahakan kita pakai data. Jadi untuk memperkuat permasalahan utamanya itu. Gitu. Terus nanti untuk paragraf setelahnya kita mengikuti nih dari permasalahan. Terus semisal kenapa sih kita mau menyelesaikan permasalahan itu kita tuliskan juga di paragraf selanjutnya. Setuju sih Kak, kalau misalnya latar belakangnya menarik biasanya kan penasaran nih terus pengen langsung baca lagi. Kalau soal data riset nih Kak, gimana caranya biar data itu masuk ke esai tapi tulisannya itu tetap enak dibaca gitu, nggak kaku gitu. Kalau data ya sebenarnya kalau esai itu nggak perlu data riset atau data penelitian ya. Biasanya kalau data di esai itu dipakai untuk memperkuat argumen. Misal tadi nih aku kan pakai contoh sampah. Nah datanya itu kayak data jumlah sampah, data peningkatan volume sampah kayak gitu. Soalnya di esai itu nggak perlu idenya itu direalisasikan terlebih dahulu. Beda lagi kayak karya ilmiah. Kalau karya ilmiah kita kan
melakukan penelitian dulu nih. Kalau esai itu nggak perlu, jadi kita bisa buat idenya, kita tuangkan, nah itu tuh udah jadi esai. Jadi nggak perlu penelitian dulu. Oke, oke. Kalau menyusun poin-poin kerangka esai, bagaimana Kak? Biar argumen kita tuh tetap fokus dan nggak melenceng dari topik awal. Kalau menyusun kerangka esai itu kan pasti awalnya kita nentuin judulnya dulu. Nah kalau udah dapet judulnya, kan kita pasti tahu nih tujuan esainya itu mau dibawa ke arah kemana. Jadi setelah tahu nih tujuannya, nah kita buat poin-poinnya. Kalau udah bikin poin-poinnya, kan nanti kita buat nih kerangkanya. Kerangka mau kita arahin kemana nih esainya. Kalau udah, itu biasanya aku telaah lagi nih, ini mana sih yang sekiranya itu nggak cocok dimasukin di sini atau terlalu bertele-tele. Soalnya kan esai juga punya ketentuan, biasanya itu dibatasi halamannya. Nah, aku yang sekiranya bertele-tele atau nggak perlu, itu biasanya aku hapus aja sih dari poin-poin penulisannya. Itu ya Kak caranya. Jadi yang poin-poin penting dulu ya. Kalau Kakak Iza pernah nggak ngerasa naskahnya tuh udah oke banget, tapi ternyata harus direvisi total. Itu rasanya gimana Kak? Sedih atau sedikit kecewa atau bagaimana nih Kak rasanya Kakak Iza? Wah, kalau aku membayangkan saya kita udah buat semua terus final itu direvisi aku bisa banget. Tapi untungnya nggak pernah sih. Oh, aman berarti Iya ya. ya. Kalau revisi mungkin yang kecil-kecil ya. Kan kalau kita udah baca, udah buat terus kita baca ulang, itu kan biasanya tetap ada kayak typo, terus kalimat yang diulang-ulang, bertele-tele gitu. Jadi cuma revisi-revisi kecil aja sih. Kalau totalnya itu nggak pernah dan jangan pernah. Semoga nggak pernah ya Kak ya. Kalau semisal Kakak Iza dapat kritik atau masukan yang mungkin cukup mendalam terhadap tulisan Kakak Iza, gimana cara Kakak Iza menyikapinya biar tetap semangat dan nggak ngerasa drop gitu Kak karena dapat kritik tadi? Kalau aku dapat kritik malah seneng banget sih. Soalnya kadang kita sebagai penulis esai itu kita nggak tahu gimana cara pandang orang ketiga atau cara pandangnya pembacanya. Jadi semisal teman-teman mau ikut esai itu bisa juga pakai dosen pendamping. Jadi nanti beliau yang merevisi apa aja sih yang perlu ditambahkan, tuh gimana boleh. Terus misal kalau teman-teman udah nih ikut lomba esai kan nanti semisal alhamdulillahnya itu masuk ke final. Nah itu kan nanti pasti juga ada kritik yang membangun dari jurinya. Nah dari kritik itu bisa kita pakailah di pembuatan esai berikutnya. Jadi kritik sama masukan itu juga nggak semuanya buruk. Oke, jadi kritik itu malah bisa buat lebih bagus ya Kak ya? Iya. Oke, menurut pandangan Kakak Iza, seberapa besar sih pengaruh proses revisi itu buat menentukan kualitas akhir sebuah esai? Menurutku besar sih pengaruhnya. Karena kadang kan ya seperti yang aku bilang tadi, kalau kita yang buat kan kita nggak tahu ya gimana cara pandangnya mereka. Terus kalau semisal kita kan nulis esai, kalau aku kan tipe yang langsung nulis. Nah itu kan biasanya banyak nih kayak typo-typonya. Nah jadi kalau revisi itu emang perlu banget. Oke, banyak banget ya tips and trick dari Kakak Iza tentang isi esai yang bermanfaat buat teman-teman semua. Selanjutnya Kak, sebagai mahasiswa matematika yang jadwalnya padat banget, gimana sih cara Kakak Iza bagi waktu antara tugas kuliah sama nulis esai ini Kak? Nah, bener banget lagi. Waktu itu aku nulis esai lah emang lagi pas semester 4. Semester 4. Ya semester 4 aku lagi aktif-aktifnya itu nulis. Jadi apalagi semester 4 ya, semester akhir banyak tugas, apalagi aku ikut hima kan, ikut organisasi. Jadi harus pintar-pintar banget sih ngatur waktu antara kerjain tugas, antara organisasi, antara isi. Nah tapi kalau dari aku ya tipsnya itu kalau nulis esai itu kan biasanya kita ikut lomba itu timelinenya kan cukup lama ya, kemungkinan seminggu lebih lah ya. Nah itu biasanya aku manfaatin setiap malamnya itu aku nyicil lah. Biasanya kalau hari pertama itu aku buat idenya dulu, terus hari berikutnya itu aku ke latar belakangnya dan mengalir lah. Jadi semaksimal mungkin itu dimanfaatin aja waktunya. Oke, jadi gitu deh cara Kakak Iza bagi waktunya antara tugas kuliah sama nulis esai.
Kasih tipsnya dong kak, biar kita tetap disiplin sama deadline itu gimana ya? Apalagi kalau barengan sama minggu-minggu ujian itu pasti stres banget ya sih kak. Ya stres banget sih, cuman kan kita sebagai mahasiswa yang utama kan pasti kuliah ya guys ya. Jadi yang utama kita harus belajar ujian terlebih dahulu. Kalau tips dari aku itu kalau semisal berbarengan sama ujian ya, itu kalau aku ikut lomba esai biasanya aku maksimalin di weekend. Di weekendnya itu aku agak ngebut, terus jadi buat malamnya itu biasanya belajar buat ujian. Soalnya aku kalau tipe yang mepet deadline itu gak bisa, aku panik soalnya. Oh iya, jadi harus jauh-jauh hari ya kak ya. Oke, keren nih tips dari Kak Faiza. Kak Faiza itu pernah gak sih ngerasa capek gitu? Terus apa yang bikin Kak Faiza itu tetap semangat konsisten gitu nulis esai sampai sekarang guys? Kalau capek sih pernah ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Soalnya pas awal-awal itu aku banyak gagalnya sih. Kalau nulis esai itu banyak banget gagalnya. Bahkan dari 5 lomba yang aku ikuti itu kemungkinan 4 deh yang gagal, 1 yang berhasil. Itu yang bikin capek. Terus cara ngatasinya biar aku nggak nyerah ya, biar nggak ngerasa capek itu kembali sih ke tujuan awalnya. Apalagi kalau pas esai, terus misal kita nih berhasil nih masuk final itu rasanya senang banget. Ketemu teman baru, dapat pengalaman, dapat sertifikat ya pastinya. Terus juga dapat fee juga. Itu sih yang bikin semangat. Jadi kembali lagi ke tujuan awal kita. Jadi tujuan awal ya kak yang buat Kak Faiza itu tetap semangat. Oke. Menurut Kak Faiza sendiri menulis esai itu murni karena bakat atau sebenarnya semua orang itu bisa banget buat belajar dan bisa banget buat nulis esai kan? Menurutku semua orang bisa sih, asalkan mau mencoba aja. Awal-awal dulu aku juga nggak ada background kan di kepenulisan. Aku juga awal-awal nulis itu semester 3 dan itu banyak gagalnya, nggak langsung berhasil itu nggak langsung. Jadi menurutku semua orang bisa asalkan mau mencoba aja terus. Terus misal kita udah mencoba kan pastinya akan ada pengalaman nih. Dari kegagalan itu kita bisa belajar gimana nanti membuat esai yang baik itu gimana. Nah dari kegagalan intinya itu nanti akan menjadikan esai kita menjadi lebih baik lagi. Pengalaman ya kak? Iya benar, intinya pengalaman sih. Nah, untuk pelajaran paling berharga apa nih kak yang kakak dapetin selama ikut berbagai lomba esai terutama di tingkat nasional? Karena Kak Faiza masih dapetin banyak banget nih ya pelajaran, pengalaman dari ikut banyak lomba. Boleh dong di-share ke teman-teman kak? Oke, kalau pengalaman bagi diriku sendiri ya itu pelajaran berharganya jangan menyerah dan terus mencoba aja. Soalnya dari banyak kegagalan yang aku alami itu justru membangun aku membuat esai yang lebih baik lagi. Jadi jangan memandang kalau kegagalan itu kita paling buruk, tapi justru itu yang akan membangun kita membuat esai yang lebih baik lagi. Terus kalau ikut berbagai lomba kan nanti juga pasti dapat pengalaman baru dan tentunya relasi sih, karena relasi itu penting juga. Oke, keren banget ya pengalaman dari Kak Faiza ini. Terakhir bahas seru-seruan aja nih Kak. Kak Faiza itu mending begadang buat revisi esai atau begadang buat kerjain tugas nih? Kalau aku begadang revisi esai, soalnya kan kalau bagiku ya esai itu santai ngerjainnya. Kan kita di awal udah buat nih kerangka-kerangkanya, jadi kalau kita mau nulis kan kita udah punya pandangan. Terus kalau mau revisi kan juga tinggal revisi ya, mungkin ada typo aja, terus kalimat yang bertele-tele atau kita mau nambahin datanya. Tapi kalau tugas kuliah kan kita masih mahal lagi ya, kita masih mikir banget. Tapi teman-teman jangan lupa kan kita tujuan utamanya itu kuliah. Jadi lomba atau organisasi itu nomor 2 aja, yang pertama pastinya kuliah. Harus tetap kuliah ya? Iya, harus nomor 1. Jadi Kak Faiza itu tim yang milih buat begadang buat revisi esai guys. Oke, selanjutnya nih Kak, ada nggak sih pesan buat teman-teman semua yang mau mulai buat tulis esai atau lagi di tengah-tengah mau nulis esai gitu Kak? Kalau pesannya buat teman-teman, kan esai itu kan hal baru ya kalau kita belum mulai.
Nah, itu kita coba aja dulu, pelajari dulu dari hal yang dasar banget dari esai, kayak idenya, terus strukturnya. Nah, dari sana, dari hal dasar itu kita kembangin. Terus misal teman-teman itu udah nyoba berkali-kali dan tetap gagal, itu nggak apa-apa, coba lagi. Soalnya kegagalan itu yang akan membangun diri kita. Jadi kalau misal gagal, jangan malu. Tuh. Wah, seru banget ya dengan cerita dari Kak Faiza. Banyak tips, trik, saran yang bisa kita ambil buat mulai menaklukkan kertas kosong tadi. Makasih ya banyak ya Kak Faiza sudah mau berbagi seputar kepenulisan esai buat pendengar podcast Sigma kali ini. Oke, Sobat Matematika, itu tadi obrolan kita seputar kepenulisan khususnya esai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat berkarya.